Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas terkait dengan materi dakwah. Nah, yang pertama, peran Al-Quran, hadis, ijtihad, dan keadaan masyarakat sebagai sumber materi dakwah. Al-Quran dan hadis serta ijtihad dan keadaan masyarakat memiliki peran penting sebagai sumber materi dakwah. Keempat sumber tersebut saling berkaitan agar dakwah tetap sesuai dengan ajaran Islam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dakwah karena berisi petunjuk hidup, hukum, akhlak, dan ajaran tauhid. Perannya yaitu menjadi dasar utama dalam menyampaikan ajaran Islam. Contohnya, dakwah tentang kejujuran berdasarkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang memerintahkan berkataan dengan benar. Kemudian yang kedua ada hadis. Hadis adalah penjelasan dari Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan keteladanan Rasulullah SAW. Perannya yaitu untuk memperjelas dan melengkapi ajaran dalam Al-Quran. Contohnya, hadis tentang pentingnya menjaga lisan dan bersikap baik kepada sesama. Kemudian yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah usaha para ulama untuk menetapkan hukum atau solusi terhadap persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Perannya yaitu membantu menjawab masalah modern sesuai perkembangan zaman. Contohnya, pembahasan hukum penggunaan media sosial, transaksi digital, atau etika penggunaan teknologi. Yang keempat ada keadaan masyarakat. Nah, keadaan masyarakat menjadi pertimbangan penting agar materi dakwah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mad'u. Perannya yaitu membantu dai menentukan metode dan materi yang relevan. Contohnya, dakwah tentang bahaya hoaks dan etika bermedia sosial karena banyak terjadi di masyarakat saat ini. Nah, keempat, sumber tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan materi dakwah. Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam, hadis berfungsi menjelaskan dan memperinci ayat Al-Quran, ijtihad membantu menjawab persoalan yang belum dijelaskan secara langsung, sedangkan keadaan masyarakat menjadi pertimbangan agar materi dakwah sesuai dengan kebutuhan mad'u. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah dakwah tentang penggunaan media sosial. Materinya dapat diambil dari Al-Quran tentang larangan menyebar fitnah, diperkuat dengan hadis tentang menjaga lisan, dijelaskan melalui ijtihad mengenai etika digital, lalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang banyak menggunakan media sosial. Nah, dengan demikian, dakwah tidak hanya berpegang pada syariat Islam, tetapi juga mampu menjawab tantangan kehidupan modern secara relevan dan bijaksana. Kemudian yang kedua ada materi dakwah. Materi dakwah dalam Islam meliputi akidah, syariah, dan muamalah. Keempat materi tersebut saling berkaitan dalam membentuk kehidupan seorang muslim agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada serta qadar. Tujuannya adalah untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mengajak masyarakat menjaga tauhid, meningkatkan ibadah, dan menjauhi syirik. Kemudian yang kedua ada syariah. Syariah adalah aturan atau hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun sesama manusia. Tujuannya untuk membimbing manusia agar hidup sesuai aturan Islam. Contohnya, mengedukasi tentang pentingnya halal dan menghindari pinjaman online ilegal atau riba. Kemudian yang ketiga ada akhlak. Akhlak adalah budi pekerti atau perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya untuk membentuk pribadi yang jujur, sopan, sabar, dan bertanggung jawab. Contohnya, mengajak generasi muda menggunakan media sosial dengan sopan dan tidak melakukan bullying atau menyebarkan ujaran kebencian. Kemudian yang terakhir ada muamalah. Nah, muamalah adalah aturan Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial ekonomi umat manusia. Tujuannya menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan harmonis. Contohnya, mengadakan kegiatan sosial seperti donasi, bakti sosial, dan membantu korban bencana.
Nah, dari keempat materi dakwah tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Akidah menjadi dasar keimanan, syariah menjadi pedoman dalam beribadah dan menjalankan hukum Islam, akhlak menjadi cerminan perilaku sehari-hari, sedangkan muamalah mengatur hubungan sosial dan ekonomi dengan sesama manusia. Jika akidah seseorang kuat, maka ia akan terdorong menjalankan syariah dengan baik, memiliki akhlak mulia, dan bersikap jujur serta adil dalam muamalah. Kemudian yang ketiga ada materi dakwah yang memiliki beberapa ciri, yaitu relevan, sesuai dengan kondisi masyarakat, moderat, dan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, yang pertama ada relevan. Materi dakwah harus sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang sedang terjadi di masyarakat. Contohnya, dakwah tentang bahaya hoaks dan etika bermedia sosial di era digital. Yang kedua ada sesuai dengan kondisi masyarakat. Materi dakwah harus menyesuaikan usia, pendidikan, budaya, dan tingkat pemahaman mad'u. Contohnya, dakwah kepada remaja menggunakan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga ada moderat. Materi dakwah harus disampaikan secara seimbang, tidak ekstrim, dan mengajarkan sikap toleransi serta kedamaian. Contohnya, mengajak masyarakat menghargai perbedaan dan menghindari ujaran kebencian. Kemudian yang keempat, memberi solusi. Materi dakwah tidak hanya menjelaskan hukum, tetapi juga memberikan jalan keluar terhadap masalah masyarakat. Nah, contohnya, memberikan edukasi tentang cara menggunakan media sosial secara bijak dan positif. Materi dakwah harus menyesuaikan keadaan mad'u dan perkembangan zaman agar pesan dakwah lebih mudah dipahami dan diterima. Setiap masyarakat memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda, sehingga dakwah harus disampaikan dengan cara yang relevan dan bijaksana. Jika materi dakwah tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka dakwah bisa menjadi tidak efektif. Mad'u dapat merasa bosan, tidak memahami isi dakwah, bahkan menolak pesan yang disampaikan. Contohnya, jika seorang dai menyampaikan materi dengan bahasa yang terlalu sulit kepada remaja, mereka akan sulit memahami dan kurang tertarik untuk mendengarkan. Begitu juga jika dakwah di era digital tidak membahas masalah media sosial atau pergaulan modern, maka dakwah akan dianggap kurang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Nah, kemudian yang keempat, seorang dai perlu memahami kondisi dan kebutuhan mad'u agar materi dakwah yang disampaikan sesuai dengan keadaan, tingkat pemahaman, dan masalah yang dihadapi masyarakat. Setiap mad'u memiliki latar belakang usia, pendidikan, budaya, dan lingkungan yang berbeda, sehingga cara penyampaian dakwah juga harus disesuaikan. Pemahaman terhadap kondisi mad'u sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah. Jika materi dan metode dakwah sesuai, maka pesan akan lebih mudah dipahami, diterima, dan diamalkan. Sebaliknya, jika dakwah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mad'u bisa merasa bosan, tersinggung, atau bahkan menolak dakwah tersebut. Nah, contohnya dalam kehidupan saat ini, banyak remaja menghadapi masalah penggunaan media sosial, pergaulan bebas, dan krisis moral. Karena itu, dai perlu menyampaikan dakwah dengan bahasa yang ringan, relevan, dan dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya melalui konten video pendek atau podcast Islami di media sosial. Contoh lainnya adalah dakwah kepada masyarakat desa, tentu berbeda dengan berdakwah kepada masyarakat perkotaan atau mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dai dalam memahami kondisi dan kebutuhan mad'u agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik dan memberi perubahan positif. Kemudian yang kelima ada isu-isu masa kini seperti media digital, pergaulan remaja, toleransi, dan lingkungan dapat dijadikan materi dakwah karena masalah tersebut dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Nah, dakwah tidak hanya membahas ibadah, tetapi juga memberikan bimbingan dan solusi terhadap persoalan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama ada media digital. Media digital dapat dijadikan materi dakwah tentang etika bermedia sosial, bahaya hoaks, ujaran kebencian, dan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak. Contohnya, mengajak masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan.
Yang kedua ada pergaulan remaja. Nah, pergaulan remaja ini dapat dijadikan materi dakwah tentang menjaga akhlak, memilih teman yang baik, menjauhi pergaulan bebas, dan menjaga diri dari perilaku negatif. Yang ketiga ada toleransi. Toleransi dapat dijadikan materi dakwah tentang pentingnya saling menghargai, menjaga persatuan, dan hidup damai meski memiliki perbedaan. Kemudian yang keempat ada lingkungan. Lingkungan dapat dijadikan materi dakwah tentang menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Nah, selanjutnya ada contoh kerangka materi dakwah. Temanya adalah bijak bermedia sosial dalam perspektif Islam. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini, dan juga selain memberi manfaat, media sosial juga dapat menimbulkan hoaks, bullying, dan ujaran kebencian. Kemudian yang kedua ada landasan Al-Quran dan hadis. Nah, landasan Al-Quran ada pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 tentang pentingnya memeriksa kebenaran berita. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga ada isi materi dakwah. Yang pertama ada pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial, larangan menyebarkan berita bohong dan fitnah, kemudian menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat yaitu contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama ada tidak langsung membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian menghindari komentar kasar atau menghina orang lain. Kemudian membagikan konten positif, motivasi islami, dan edukasi yang bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir ada penutup. Media sosial harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Seorang muslim harus menjadikan teknologi sebagai sarana kebaikan dan dakwah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.